Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Pada kesempatan ini, channel YD22 akan memberikan sebuah pengalaman atau wawasan juga pengetahuan. Ini terutama buat dulur-dulur persaudaraan setia hati terate, terutama buat dulur-dulur yang melatih adik-adiknya. Namun, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di-like dan di-subscribe, serta aktifkan loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YD22. Pada kesempatan ini, channel YD22 akan memberikan sebuah wawasan. Ini terutama buat pelatih-pelatih yang sedang mendidik adik-adiknya. Pada saat ini, di luar sana, dulur-dulur persaudaraan setia hati terate tentunya sudah siswa hijau dan sebagian besar juga ada yang siswa putih. Perlu dipahami, ketika melatih adik-adiknya, apalagi sudah memasuki siswa hijau tua ataupun sekarang sudah putih, tentunya materi itu sudah lebih lengkap, terutama materi belati. Nah, di sini saya memberikan sebuah gambaran atau pengalaman. Jika memberikan materi belati atau jurus belati, ini ada sedikit wawasan. Mudah-mudahan ini bisa banyak manfaatnya. Jadi begini, ini sambil santai ya, biar nggak terlalu tegang. Materi di Esa Terate itu banyak sekali, mulai dari senam, ya, ada yang senam dasar, ada jurus dasar, ada senam massal, ada senam toyak, ada jurus toyak, ada osdoweran, ada gerak peregangan, gerak pasangan, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ada keripenan, dan lain-lain. Nah, di sini saya memberikan sebuah wawasan buat pelatih-pelatih. Jika memberikan jurus belati atau jurus pisau, itu kan biasanya sudah malam, sudah materi yang lain sudah selesai, kemudian ada tambahan jurus pisau. Nah, kalau bisa, ketika memberikan jurus pisau, itu jangan langsung ke materi jurus pisau. Nah, yang sering saya lihat di tempat latihan dimanapun, itu seringnya itu seperti itu. Jadi ketika memberikan sebuah materi belati atau jurus pisau, itu langsung menuju ke pokok materinya. Kalau bisa jangan seperti itu. Ini saya kasih sebuah gambaran atau wawasan. Yang pasti pisaunya tetap pisau asli. Jangan memakai pisau kayu. Ya, perlu dicamkan ya. Jangan memakai pisau kayu. Wajib memakai pisau asli. Kenapa? Itu dampaknya berbahaya kalau memakai pisau kayu. Di Esa Terate itu, di lambang ini, itu ada pisau. Itu pisaunya bukan pisau kayu, tapi pisau asli. Jadi di Esa Terate tidak ada pisau kayu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Untuk lebih detailnya, mungkin bisa saya kupas
di lain hari masalah pisau asli dan pisau palsu itu dampaknya apa. Yang pasti di sini saya akan memberikan sebuah wawasan. Ketika memberikan sebuah jurus pisau, itu jangan masuk langsung ke jurus. Contoh, adik-adik ini kan belum pernah memegang pisau, belum pernah melihat pisau mana yang harus dibawa. Baru kali ini, ibarat kata, seandainya siswa itu sudah hijau, tua atau mungkin hijau ya, hijau tua, adik-adik disuruh membawa belati atau pisau. Di situ dijelaskan dulu belatinya itu seperti apa, bentuknya bagaimana, panjangnya seberapa, itu harus dijelaskan. Dan kalau bisa, semua belati itu serempak siswa itu sama. Itu lebih bagus. Kenapa saya bilang itu harus serempak, harus sama? Karena ketika nanti dalam menggerakkan jurus, supaya tidak ada kesalahan. Karena dengan pisau yang sama, itu akan mudah untuk menggerakkan. Kalau ada yang pisaunya yang satu, ada panjang, ada pendek, nanti itu kesusahan. Kesusahan dalam melatihnya. Nah, intisari dalam video ini, sebelum memberikan sebuah jurus pisau, kalau bisa jangan langsung langsung ke jurus pisau, jangan. Itu keliru. Kenapa saya bilang keliru atau kurang pas? Pasnya yang bagaimana? Nah, di sini channel Yedira 2 akan memberikan sebuah pemahaman yang pas. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya siswa itu belum pernah memegang pisau. Ketika baru datang ke latihan, misalkan mau tambahan jurus pisau, ambil semua pisau siswa itu, diatur baris seperti latihan seperti biasa, atau mungkin latihan dengan jarak berpasangan tapi berjarak. Nah, di situ jangan langsung masuk ke materi jurus pisau. Gerakkan outdoor pisaunya. Outdoor seperti apa? Kan banyak sekali. Mulai dari cara memegang pisau, mulai dari tusukan itu bagaimana, tusukan tengah bagaimana, tusukan atas bagaimana, tusukan samping bagaimana, tusukan belakang bagaimana. Ketika colokan itu membawa pisau bagaimana, gerakan yang lain-lain itu banyak sekali dengan cara membawa pisau, memegang pisau itu. Jadi dilatih dulu gerak outdoornya sebelum masuk ke jurus pisau. Nah, disinilah pentingnya seorang pelatih harus mempunyai daya pikiran yang cerdas. Ya, jadi saya perlu saya tegaskan ya. Ini biar bisa dipahami buat dulur-dulur di luar sana. Semua materi, ini perlu diketahui, semua materi itu ada dasarnya. Banyak dasarnya. Contoh, sebelum mengenali jurus dasar, senam dasar, semua digerakkan dulu dasar-dasarnya. Gerak peregangan, kemudian masuk ke dasar-dasarnya kayak tendangan A, pasangan satu. Nah, itu dasar-dasarnya. Setelah itu semua dikuasai, ya, walaupun itu belum semuanya, tapi minimal beberapa pasangan, beberapa gerakan itu sudah diberikan. Barulah masuk ke ditambahin namanya jurus dasar, jurus esatratinya itu. Jadi sebelum memasuki jurus itu ada gerakan-gerakan yang mendasari jurus itu sendiri. Sama dengan pisau. Sebelum dulur-dulur memberikan jurus pisau, itu harus ada gerakan dulu. Minimal gerakan memegang pisau. Berlatihlah di situ dengan outdoor pisau. Ya. Berlatihlah dengan outdoor pisau, dengan memegang pisau. Kiri, kanan, bergantian.
pukulan, jab, segala macam itu memakai pisau. Nah, kalau sudah terbiasa dengan pegangan pisau tersebut, setelah sudah lemas, sudah terbiasa, ya, baru kemudian hari latihan berikutnya diberikanlah jurus pisaunya. Itu cara yang pasnya. Jadi tidak langsung tiba-tiba tambahan pisau, langsung ngambil pisau, sekarang masuk ke jurus pisau. Tidak, itu salah. Berarti seorang pelatih tidak bisa mendidik yang pas. Jadi cara yang pas itu adalah memberikan sebuah gerakan. Banyak sekali gerakannya, dasarnya banyak. Dasarnya dari senam, dari jurus itu banyak sekali. Jadi perlu diperhatikan ya buat dulur-dulur di luar sana. Ketika nanti hari esok, jadi untuk hari pertama ketika membawa pisau itu tidak langsung diberikan, tapi dibuat outdoor pisau itu. Suruh ngambil pisau semua. Nah, gerakkanlah outdoor pisaunya. Mulai dari tendangan A, tendangan C dan segala macam, tapi memegang pisau. Ya, tapi memegang pisau bergantian, tangan berpegang pisau bergantian. Nah, setelah itu baru pertemuan berikutnya itu tambahan pisau, jurus pisau. Namun ketika mau memasuki tambahan jurus pisau, sama juga. Jangan langsung masuk ke jurusnya. Gerakkan dulu pemanasan memakai pisau, mulai dari gerak-gerakan yang lain, kuda-kuda, tinggi, jatuh belakang, atau mungkin tusukan atas, tusukan bawah, tusukan segala macam, ya. Gerakan tusukan gerak double atau mungkin gerak beruntun, ya, mulai tusukan atas, bawah, samping. Nah, secara berjalan. Nah, gerakan-gerakan seperti itulah yang akan melemaskan gerakan-gerakan tersebut. Nah, jadi setelah itu digerakkan mungkin lebih dari 10 menit atau mungkin 20 menit. Nah, barulah masuk ke jurus pisau. Itu cara untuk memberikan jurus pisaunya. Jadi perlu dipahami ya, setiap gerakan itu semua ada dasarnya. Jadi dasar itu harus benar-benar dilatih, harus benar-benar memang dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan nanti tidak bisa. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami ya buat dulur-dulur dimanapun berada. Yang pasti di sini saya bukan menggurui, tapi menambah sebuah pengetahuan atau menambah sebuah wawasan. Kenapa? Karena di tempat latihan saya seperti itu. Jadi sebelum kami memberikan sebuah jurus pisau, ya, kami outdoorkan dengan pisau dulu. Jadi tidak langsung masuk ke jurus pisau. Kalau selama ini di tempat-tempat latihan yang lain itu langsung masuk ke jurus pisau, silakan dipikir, ya. Jadi pelatih itu yang cerdas. Jadi pelatih bisa mengembangkan, ya, pola-pola pikir yang lebih, bukan monoton. Yang penting kita tidak merubah materi ajaran Setia Hati Teratai yang ada di keesaan itu, tidak. Namun sebelum kita memasuki ke jurus pisau, itu wajib ada gerakannya. Supaya luwes, supaya terbiasa. Nah, ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Intinya di sini channel YD22 itu selalu memberikan sebuah wawasan. Yang pasti wawasan ini sangat bermanfaat. Kalau untuk lebih detailnya ya, silakan hubungi kontak pribadi. Karena ini adalah forum YouTube, jadi saya tidak menjelaskan sedetail mungkin. Yang belum subscribe, silakan di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.